silakan Pak. Apa Mohon ini maaf, Pak? mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Eh, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Saya masalah. Ingin Iya. sedikit pencerahan dari Ibu Mariani yang biasanya suka kasih solusi yang luar biasa biasanya. Iya Pak ya. Iya, ada permasalahan apa nih? Apa yang mau kita perbincangkan hari ini? Kemudian apa nih tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari hasil pembicaraan hari ini? Ada sedikit yang nggak sengaja mendapatkan ketegasan bahwa langkah yang saya ambil itu benar begitu. Jadi saya dalam 3 tahun terakhir ini sebagai ketuaan. 1 tahun pertama 2020 itu di Pemain OSIS, 2 tahun terakhir di OSIS. Jadi kadang apa yang saya rencanakan dengan anak-anak itu saya sendiri yang malah tidak melakukannya. Kenapa? Saya juga tidak tahu sih sebenarnya. Jadi tujuannya ya ingin mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan sekarang itu baru ya bisa terlaksana lah kegiatannya. Iya. Udah saya tangkap ya Pak ya. Dalam posisi 2 terakhir ini berarti Bapak punya banyak kegiatan tetapi bingung nih yang mana dulu yang harus diprioritaskan, seperti itu tidak Pak ya? Kemudian iya. Kemudian apakah dari berbagai rancangan program yang telah Bapak siapkan ini, apa program yang pertama untuk Bapak diprioritaskan agar mendapat tujuan yang oke, aku ingin mencapai tujuan yang pertama yang ingin dicapai, apa dulu prioritas yang utama Pak? Prioritasnya adalah saya pas datang ke sekolah mungkin ingin membentuk organisasi MPK. Tapi sudah terbentuk tapi tidak berjalan. Nah, prioritasnya mungkin adalah ingin menjalankan roda organisasi di MPK itu sendiri. Jadi yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya buat malah tidak dijalankan. Itu mungkin jadi permasalahan. Jadi prioritasnya adalah ingin supaya kedua organisasi ini berjalan. Prioritas yang ingin dilaksanakan adalah lebih fokus pada apa yang ingin saya capai. Iya, sebelumnya kalau boleh tahu Pak, prioritas kelas itu yang sebenarnya tidak dijalankan itu kenapa Pak? Apakah ada hambatan atau seperti apa ini? Kenapa sampai tidak dijalankan? Kenapa sampai tidak ada keseimbangan antara dua kegiatan tersebut? Hambatannya adalah tahu gitu. Hambatannya adalah saya guru bahasa Indonesia. Mungkin ada yang mendengarkan di pinggir saya. Saya guru bahasa Indonesia, diberi jam sebanyak lebih dari 24, 26 atau 28, ditambah satu pelajaran lagi 5 jam, jadi 29. Kadang tahun sebelumnya itu sampai 32 kalau nggak salah. Bisa saja itu jadi hambatan. Jadi saya pegang jam tiap pekan itu hampir 32 jam harus masuk, sementara kegiatan OSIS, kegiatan MPK kan ya setidaknya saya harus fokus juga. Jadi kalau jamnya berlebihan saya tidak fokus kegiatannya tambahan. Saya paling mengutamakan dulu atau mendahulukan tugas utama itu sih. Jadi ada ya mungkin karena kebanyakan jam pelajaran jadi tidak terlalu fokus di tugas tambahan. Oh iya, jadi tadi kalau boleh diidentifikasi dulu nih Pak nih. Ya. Prioritas utama tadi kan membentuk prioritas kelas itu ya. Ya, tapi tidak dijalankan. Kemudian ya kurang mungkin ya. Ya, kurang. Mungkin karena terlalu banyak DP itu tadi sudah diungkapkan. Kemudian prioritas selanjutnya Pak, agar ada kesenjangan antara tugas Bapak sebagai Wakastek dan pembina kesiswaan ini apa nih? Identifikasi yang kedua agar menjadi solusi misalkan tujuan tetap tercapai. Solusinya
Saya sudah pernah berbicara dengan kepala sekolah, mudah-mudahan mungkin ada realisasinya. Ya, pengurangan jam yang saya ampuh biar lebih fokus. Karena satu dan lain hal kalau tidak fokus, kalau mungkin terganggu oleh jam aktivitas ngajar, kadang juga saya berpikir, saya waktu jam ngajar, tapi anak-anak juga perlu bimbingan ketika ada rapat, ketika ada kegiatan. Saya harus ada pertanyaan, saya harus ada pertanyaan satu waktu. Saya juga harus membimbing anak-anak. Ya memang harus solusinya yang kedua, mau tidak mau harus ada pengurangan jam pelajaran. Oke, jadi menurut Bapak pengurangan jam pelajaran itu sudah efektif untuk Ya. memaksimalkan itu ya? Ya saya rasa karena tugas tambahan sebagai wakase kan sudah begitu luar biasa, jadi ya bolehlah mungkin dikurangi jam pelajaran. Mungkin gitu, nanti saya akan usulkan mungkin sama Pak Kepsek nanti. Nah, menurut Bapak kalau misalkan ada pengurangan jam nih, apakah itu sangat efektif Pak untuk misalkan tetap kegiatan Wakasek ini berjalan, pengurangan misalkan dilakukan, apakah itu efektif dampak untuk kedepannya Pak? Yang saya bayangkan bisa efektif, kenapa? Karena saya fokus kegiatan, bisa saya rencanakan kegiatan karena anak-anak memang ya walaupun memang sudah SMK masih perlu bimbingan sebenarnya. Jadi project leadernya itu ada di saya, sementara anak-anak sebagai eksekutornya. Jadi tetap mungkin ketika bisa saya diberi kesempatan untuk tidak terlalu banyak tentang jam pelajaran, saya bisa fokus ke kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan nanti. Yang saya pikirkan seperti itu, Bu. Iya. Jadi tadi Bapak mengungkapkan kalau misalkan jam Bapak penuh untuk memfasilitasi anak, berarti tujuan Bapak tercapai, seperti itu Pak? Ya. Iya, oke. Kemudian Pak, kalau untuk menjalankan apa yang menjadi solusi dan rancangan Bapak tersebut, apakah memang Bapak memerlukan bantuan yang lain, pihak lainnya, seperti misalkan kan Bapak termasuk kepada dalam Wakasek ya, Wakasek kesiswaan juga, kemudian mengajar juga. Nah, untuk pengurangan JP itu, agar semuanya berjalan lancar, apakah memang Bapak butuh bantuan dari rekan ataupun yang lainnya seperti itu, Pak? Sangat butuh dukungan supaya saya bisa mengurangi beban saya. Bukan beban sih, ya beban mengajar dalam arti kan kita dibebankan mengajar. Kalau sekarang 29 jam, karena 24 tambah 5 29 untuk kelas, ya setidaknya mungkin tidak terlalu banyak jam pelajaran. Yang saya butuhkan bantuan dari masa kurikulum mungkin. Masa kurikulum untuk mengurangi JP Bapak, ya. JP Bapak terkurangi. Ya, gitu. Sebenarnya sudah disolusikan di kemarin sudah ketemu jawabannya, dan alhamdulillah saya bahagia. Tapi karena saya dua pelajaran yang ternyata kepala kompetensi guru saya ajar itu masih meminta bantuan atau masih tenaga saya masih bukan. Jadi tambah lagi jam pelajarannya. Jadi sudah mau dikurangi jamnya, malah diminta lagi untuk jadi ya mau tidak mau mungkin prioritasnya harus tugas ini, maka saya mau solusi hari ini. Ya, tapi sejak percakapan kita saya melihat walaupun Bapak dengan setumpuk berbagai tugas harus mengajar dan lainnya, sepertinya Bapak enjoy, kalaupun dikasih tugas tambahan lagi sepertinya enak menikmati gitu. Sebenarnya enjoy tidak enjoy, Bu. Enjoynya harus di-enjoy. Enjoynya adalah ada pembina OSIS. Jadi mungkin nanti kalau tugas di siswa tidak terlalu dijalankan, ada pembina OSIS 2 orang bahkan pembina OSIS. Jadi sebenarnya bisa saja sih solusinya adalah memaksimalkan tugas pembina OSIS. Kadang pembina OSIS juga Kailan ya punya. Jadi kadang balik lagi ke saya sedang ngajar begitu. Iya. Oke. Berarti dari tadi Bapak menyebutkan permasalahan, kemudian Bapak sudah menentukan juga solusi-solusinya seperti itu. Kemudian bantuan dari pembina OSIS juga memang diperlukan, sudah ada ya Pak ya. Tentunya dalam menjalankan ini hambatan nih Pak. Hambatan apa yang menjadi
oh ternyata saya memang harus mengurangi JP saya. Nah, itu hambatan yang dipikir Bapak yang sangat menghambat itu apa? Seperti apa? Hambatannya adalah kadang juga ada dari anak sih. Jadi dari anak-anak juga kan jadi hambatan. Selain dari jam pelajaran yang sangat banyak yang diakui oleh saya, dari anak-anak juga ada sebenarnya. Jadi kadang apa yang saya instruksikan itu anak-anak tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Jadi kadang malas untuk melanjutkan kegiatannya. Mungkin Pak Rahmat juga seperti itu ketika di di RMA ya. Jadi apa yang diinstruksikan Bapak ke anak itu tidak semuanya dilakukan ya, anak. Kadang tidak dilakukan. Misal hari ini pada periode sebelumnya saya berlatih tentang apa, di tahun berikutnya harus mengulang karena anak-anak banyak yang tidak fokus tentang kegiatan tersebut, jadi harus diulang lagi ke saya. Nah itu juga jadi hambatan sih. Oh iya. Nah untuk solusi hambatan itu apa Pak nih? Nah solusinya mungkin saya harus lebih menanamkan bahwa berorganisasi ini di organisasi ya, di organisasi sekolah, bahwa kebutuhan organisasi itu tidak sembarangan. Dalam arti ketika pelajaran kajian keterampilan berbicara, itu didapatkan dengan cara berorganisasi. Jadi mungkin saya harus dalam LDK-nya, dalam latihan dasar kepemimpinan organisasi harus lebih menekankan bahwa pentingnya kegiatan organisasi itu. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Kemudian dari semua yang perbincangan kita yang diungkapkan Bapak, tentunya ada komitmen nih dari Bapak. Apa nih komitmen yang utama yang akan Bapak lakukan untuk supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan? Komitmen tentu yang harus dijalankan oleh saya, yang satu tugas utama itu terselesaikan. Saya kalau memang masih diberi beban mengajar selama 29 jam, ya harus saya selesaikan. Pun tugas tambahan sebagai wakasek keseluruhan itu juga harus saya selesaikan. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang saya inginkan, saya rencanakan, bahkan Pak Kepala rencanakan, itu tidak dijalankan oleh Bapak. Komitmennya semuanya terlaksana, baik itu tugas utama ataupun tugas lain. Insya Allah. Oke, sudah siap ya Pak, sudah mantap. Harus. Nah, iya, kemudian dari komitmen itu Pak, nah prioritas Bapak sekarang ini yang telah dilakukan itu berada dalam rentang angka berapa nih Pak untuk menjalankan komitmen Bapak itu? Kalau dari angka, dari urutan angka, dulu di 2019, kemudian 2020, sekarang mungkin 2023 ada di 6 atau di 7. Dulu. Nah sekarang mungkin setelah ini karena mungkin kemarin, nah kalau awal-awal itu 6 sekitar 7. Nah kalau 2021 itu di 8. Mudah-mudahan saya bisa 9 ya. Itu sudah ada perkembangan ya Pak ya? Ya. Bapak juga udah ada peningkatan juga. Sebenarnya ada, cuma mungkin tidak terlalu ideal saja menurut saya. Iya. Nah, udah terasa waktu ya Pak ya. Ada lagi yang mau diungkapkan atau diperbincangkan Pak? Ada. Terima kasih. Apa? Oh iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Yang ingin diungkapkan adalah terima kasih. Alhamdulillah tercerahkan sebenarnya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Atas waktunya juga, atas permasalahan yang setelah Bapak ungkapkan, kemudian Bapak juga sudah memiliki solusi untuk apa yang akan dilakukan Bapak ke depannya agar semuanya berjalan dengan sesuai rencana, dari pengurangan JP dan lainnya itu juga. Silahkan Bapak lakukan, semakin yakin untuk dilakukan, dan komitmen Bapak sudah hebat, sudah baik, silahkan untuk dilanjutkan ya Pak ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya diberikan pencerahan. Alhamdulillah saya tercerahkan, dan alhamdulillah apa yang jadi solusi dari perbincangan ini bisa saya jalankan. Iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya Pak. Ya. Terima kasih juga. Mangga Pak Rahmat dievaluasi. Untuk evaluasi yang saya garis bawahi ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif. Ini jadi namanya
peminjatan mah pingpong TikTok. Itu nyarios langsung. Jadi tak aya jeda. Siap. Abi tadi kan jeda heula. Ieu mah bagus terutama di coach tadi menggunakan aktif menggunakan ada sesuatu ada kekurangan langsung ada ini nih kurang ini nih langsung jadi perbincangannya tidak menjeruhkan jadi rame tekarawas wakosna aduh kos sakieu geuning. Yang kedua ini yang lebih menarik di percakapan pasti ada muncul pertanyaan. Ini balik lagi ke coach pertanyaan lumayan. Pertanyaan sudah termasuk apa ya berbobot lah. Iya gitu. Aduh ini pertanyaannya lumayan sehingga bisa menggiring coach. Bukan menggiring sebenarnya Pak Rahmat, menyudutkan. Menggiring ke sudut. Untuk menemukan solusinya. Mungkin itu saja ya. Siap, alhamdulillah terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan kegiatan coaching pada siang hari ini tidak mengganggu kegiatan elaborasi. Mudah-mudahan ini menjadi